Masuk. Kamu masuk juga. Kita terus materi aku masuk. Yang terhormat Bapak Irwan selaku Kepala Desa Ponorogo, Bapak Samsul selaku perwakilan Koperasi Agroniaga Kan Syariah Jabung, Bapak Setioyono selaku pembimbing lapangan KKN kami, serta yang terhormat seluruh tamu undangan yang kami banggakan. Pertama, dengan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat kepada kita semua untuk dapat menghadiri kegiatan penyuluhan pada siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah hadir dalam kegiatan penyuluhan wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk kegiatan penyuluhan kali ini bertemakan pengobatan PMK menggunakan bubur PMK-JF untuk meningkatkan produktivitas susu pada sapi perah. Sebelumnya, kami mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang sedang menempuh semester 5. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, kedua, penyampaian kata sambutan, ketiga, acara inti berupa penyampaian materi, keempat, sesi diskusi dan tanya jawab, kelima, pembacaan doa, dan yang terakhir akan ditutup dengan acara penutup. Hadirin yang kami hormati, menginjak acara kedua yaitu penyampaian kata sambutan. Untuk kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Irwan selaku Kepala Desa Ponorogo. Kepada Bapak Irwan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sopo jenengi udah kanan dari Kan Jabung yang saya banggakan adalah sapi perah dan sapi pedaging ya, dan sapi petulan ya. Sapi-sapian. Sapi ini guru berarti bukan sapi pedaging tapi sapi petulan. Yang saya banggakan juga adik-adik dari Fakultas Syariah Paham gitu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam tetap selalu silakan pada kita Rasulullah SAW. Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Jadi untuk PMK sendiri itu merupakan penyakit infeksi akut yang menular pada hewan ternak maupun hewan peliharaan. Coba kopi ya, mana? Kopi ya? Teh. Infeksinya sangat akut menyebabkan babi, rusa, domba, babi, kerbau, hingga sapi yang terjadi saat sekarang ini. Nah, untuk penularan PMK sendiri, Bapak-bapak dan Ibu ada sekitar 6 secara umum. Yang pertama itu transmisi mekanik bisa melalui peralatan yang digunakan saat di kandang. Lalu yang kedua, pergerakan hewan yang terinfeksi, distribusi sapinya. Yang ketiga, kontaminasi semen itu saat melakukan inseminasi buatan. Keempat, menelan susu yang terkontaminasi oleh anak sapi. Kelima, pakan yang terkontaminasi sekiranya ada pakan sisa berupa konsentrat maupun pakan hijauan yang nantinya akan menular ke pakan yang baru diberikan. Lalu yang terakhir ada kontaminasi saat memberikan vaksin.
gejala PMK itu sendiri ada demam tinggi sekitar 39 hingga 41 derajat Celcius. Kemudian sapi bisa mengalami lemah, lesu, dan nafsu makan menurun. Setelah itu keluar air liur berlebihan dan berbusa. Kemudian luka pada rongga mulut dan lidah. Hewan ternak akan menjadi pincang secara tiba-tiba. Kemudian luka pada kuku kakinya dan kukunya itu lepas. Setelah itu hewan ternak juga sudah untuk berdiri, tubuhnya gemetaran. Setelah itu nafas hewan jadi lebih cepat dan tidak beraturan. Kemudian ada produksi susu turun drastis dan menjadi kurus. Setelah itu timbul lepuh di sekitar puting pada betina. Baik, selanjutnya ada dampak dari PMK. Untuk dampak itu ada secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu dapat terlihat secara kasat mata dan tidak dapat terlihat secara kasat mata. Untuk yang terlihat secara kasat mata itu seperti ternaknya tidak mau makan, produksi susu turun, produksi atau berat badan sapinya turun dan sebagainya. Dan untuk yang tidak dapat terlihat secara kasat mata itu seperti penurunan fertilitas yang nantinya itu akan berakibat pada penurunan produksi sapi. Kemudian untuk dampak tidak langsung itu seperti tambahan biaya, contohnya itu biaya pemotongan, pemusnahan, biaya surveillance atau biaya vaksinasi. Kemudian dampak selanjutnya itu kehilangan biaya pendapatan dan panjangnya calving interval. Calving interval sendiri itu adalah jarak beranak sapi satu ke sapi berikutnya. Jadi jika calving intervalnya itu panjang, maka akan mengakibatkan menurunnya aktivitas pasar dan pengaruh harga serta penurunan pendapatan peternak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya yaitu mengenai pencegahan penyakit mudah kuku pada sapi. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk pencegahan dari penyakit mudah kuku pada sapi. Yang pertama itu adalah isolasi ternak. Jadi isolasi ternak itu kita meminimalisir kontak hewan kita dengan ternak yang baru datang. Jadi kita bisa membuat kandang isolasi jika misalnya ada ternak yang baru datang. Kemudian tujuan dari isolasi ternak itu sendiri untuk menghambat penyebaran penyakit, kemudian mempermudah perawatan serta pengobatan dari penyakit PMK. Selanjutnya itu antibiotik dan vitamin. Jadi untuk antibiotik itu obat untuk pembunuhan bakteri, kemudian untuk vitamin sendiri itu nutrisi tambahan untuk meningkatkan kinerja tubuh dari ternak. Yang mana antibiotik dan vitamin ini berfungsi untuk meningkatkan kekebalan dan menjaga kesehatan ternak agar tidak mudah terpapar penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya itu vaksinasi. Untuk vaksinasi sendiri kita memberikan kepada ternak yang secara klinis sehat dan harus dilakukan sebelum terjadi penyakit PMK. Dan selanjutnya itu sanitasi kandang. Untuk sanitasi kandang itu kita melakukan sterilisasi alat dan pembersihan kandang. Jadi untuk tekniknya itu yang pertama kita menyemprotkan kandang dengan air biasa terlebih dahulu. Kemudian kita sikat kandang tersebut jika misalnya ada kotoran dan lendir yang melekat pada dinding, palungan atau tempat pakan dari ternak dan lantai. Kemudian dibilas dengan air sabun dan dibilas dengan air biasa lagi. Untuk penyemprotan disinfektannya menggunakan klorin 1%. Kita bisa menggunakan satu botol pemutih pakaian ditambah dengan botol air. Kemudian 1 kg favorit 90% ditambah 90 liter air dan 1 kg favorit 60% ditambah 60 liter air. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC. Berikut tadi merupakan hasil sedikit pengenalan kami Bapak dan Ibu mengenai penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya mungkin ke acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi oleh Bapak Samsul. Kepada Bapak Samsul waktu dan tempat kami persilahkan. Aku tuh ngira, aku tuh tengah-tengah.